Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi berikutnya. Yang sebelumnya kita udah mempelajari tentang pengertian tentang augmented reality. Untuk pelajaran berikutnya kita udah masuk ke pengenalan software augmented reality dengan Bapak. Hari ini kita akan mempelajari tentang software-software pendukung apa saja yang harus kita install agar augmented reality-nya bisa digunakan. Yang pertama yaitu Unity. Game engine sakti ini untuk berbagai platform. Jadi bukan hanya untuk Windows, bisa juga digunakan untuk Android, iOS. Ya, jadi Unity itu sendirinya bisa digunakan untuk membuat game baik frame per second, 2 dimensi, 3 dimensi, augmented reality, dan virtual reality yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari kita. Mungkin game-game yang biasa kalian gunakan mungkin kayak uh, Mobile Legend, PUBG. Kalau misalkan untuk Windows-nya kita bisa mengenal Dota. Nah, untuk pelajaran hari ini kita juga menggunakan Unity. Karena Unity ini support untuk berbagai platform seperti Unity Web, Windows, Mac, Android, iOS, dan lain-lain. Untuk sebagian platform ini berbayar, jadi untuk menggunakannya. Jadi karena bisa menghasilkan suatu aplikasi yang bisa bisa menghasilkan atau bisa digunakan banyak orang, makanya untuk beberapa platform ini udah berbasis berbayar untuk menggunakannya. Untuk pengenalan fitur sendiri di dalam aplikasi Unity sangat kompleks dan banyak tool yang harus dan wajib diketahui dalam pembuatan project AR. Seperti membuat project baru dalam pembuatan sebuah AR, itu kita bisa mengganti platform dan konfigurasinya untuk Windows, iOS, dan Android, bahkan Mac. Macam-macam Windows di tampilan Unity, yaitu salah satunya Windows Scene, artinya untuk mengatur tata letak dari suatu objek dalam game. Misal mengatur letak kamera, terrain, dan objek lainnya, dan dapat memasukkan objek dengan melakukan drag and drop dari window project. Bisa dibilang ini tempat untuk kita menempatkan objek-objek kita di dalam game tersebut. Nah, window games ini adalah simulasi game. Ketika game atau project dijalankan, window ini banyak berfungsi pada proses debugging ketika menjalankan game atau project. Artinya kalau misalkan ada error ataupun ada yang bermasalah, window game ini akan memberitahukan letak kesalahannya. Berikutnya ada window hierarchy. Berhubungan dengan window scene, apa yang ada dalam window scene ini akan ditampilkan secara list. Artinya ini berdasarkan hierarki. Ini kan kalau kita ketahui adalah tingkatan. Jadi bisa berupa level. Jadi setiap game itu mempunyai tingkat kesulitan. Nah, ini biasanya kita gunain window hierarchy. Dalam window animation, untuk membuat animasi sederhana untuk game, misalkan untuk rotasi, membuka pintu, animasi, translasi, atau menggerakkan jendela dan sebagainya. Nah, ini untuk sifatnya kita menggerakkan objek itu bergerak. Berikutnya ada window inspector. Seperti window property pada kebanyakan aplikasi lain, pada window ini disediakan berbagai pengaturan. Isi dari window ini dapat berubah-ubah ketika mengklik objek yang berbeda. Jadi setiap objek itu karena ini berorientasi objek, maka setiap objek mempunyai propertinya masing-masing. Nah, untuk melihatnya itu kita gunain window inspector. Berikutnya window project.
Nah, ini dari yang window hierarchy akan menampilkan folder-folder aset yang ada dimiliki. Jadi setiap levelnya itu dia mempunyai aset, artinya eh, bisa dibilang bentuk-bentuk dari kesulitan ataupun eh, tampilan bentuk ya seperti rumah ataupun seperti gedung. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam Windows Scene. Nah, untuk fiturnya sendiri di Unity 3 dimensi ini ada audio reverb zone. Artinya fitur itu membuat sebuah lokasi suara atau area suara dalam game untuk mengeluarkan efek suara. Berikutnya ada skybox. Fitur ini yang dapat merubah langit game, mau siang ataupun malam. Nah, ini kita gunain skybox. Particle system. Fitur ini membuat efek atmosfer seperti asap, api, uapan air dan sebagainya. Mungkin ini kita biasa lihat di PUBG ataupun di Mobile Legends, seperti halnya mengeluarkan efek tembakan dan sebagainya. Real time lighting dan texturing. Nah, untuk ini adalah kita bisa melihat hasilnya di ini tanpa ada aksi lagi, artinya udah artinya setiap perubahan itu bisa kita langsung lihat perubahannya, yaitu mungkin cahayanya ataupun warnanya, teksturnya. Fleksibel dalam move, rotate, dan scale. Jadi mudah untuk melihat, mengatur sebuah objek dan tampilannya. Oke, berikutnya ini adalah suatu aplikasi tambahan lagi, yaitu Puporia. Adalah mungkin satu-satunya pemain profesional setelah dua behemoth di atas yang menyediakan SDK yang lengkap untuk membangun aplikasi augmented reality dengan range device yang jauh lebih lebar. Jadi ini adalah emulator dimana yang awalnya itu bentuk 3 dimensi menjadi script. Nah, bisa kita lihat, jadi Puporia SDK ini adalah software development kit, adalah alat bantu dan API application programming interface yang berguna untuk mengembangkan berbagai aplikasi platform Android dengan bahasa program Java yang juga merupakan plugin dari Eclipse. Jadi aplikasi ini sangat support untuk mengubah handphone menjadi aplikasi Android di dalamnya dengan menggunakan emulator yang ada. Nah, untuk kemampuan dari pengenalan dan pelacakan Puporia Engine ini dapat digunakan pada berbagai gambar dan objek, seperti halnya target model, target gambar, target objek, ground plan. Mungkin contohnya yang udah Bapak tampilkan di video sebelumnya. Tuh. Jadi ini garis besar urutan proses instalasi softwarenya. Install Unity plus registrasi, instalasi JDK dengan konfigurasinya, install Unity Android support. Yang terakhir adalah install Puporia dan registrasi. Jika ini udah terinstall, maka kita akan bisa lanjutkan lagi dalam pembuatan augmented reality-nya. Misalkan yang pertama itu adalah menyiapkan 3D object. Sedangkan 3D object ini bisa kita buat di Blender, SketchUp, 3D Max, dan lain-lain. Berikutnya, membuat lisensi, database, dan gambar target di web Puporia. Setting dan konfigurasi pada Unity untuk pembuatan AR-nya. Menambahkan komponen Puporia pada Unity dan pembuatan project AR. Yang terakhir adalah kompilasi ke dalam bentuk instalasi Android. Mungkin kalau misalnya kita lihat dalam bentuk urutan-urutan ini kelihatannya akan pusing, tetapi secara pembuatannya ataupun cara menampilkan augmented reality ini akan lebih mudah pada saat kita akan praktek. Mungkin yang paling tersulit dan terlamanya adalah menyiapkan 3D objeknya.
Entah itu kita akan buatnya bentuknya statis ataupun bentuknya animasi. Karena ini membutuhkan banyak waktu dalam pembuatan 3D objeknya. Mungkin itu aja untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi untuk pelajaran berikutnya uh, di jadwal berikutnya. Oke, untuk itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.